Halo, Assalamualaikum sahabat Adem. Apa kabar nih sahabat Adem di rumah? Semoga sahabat Adem selalu dalam kondisi yang sehat dan baik ya. Nah, balik lagi nih sama aku, perkenalkan nama aku Desya. Aku dari tim marketing PT Adem Network Indonesia. Hari ini akan menemani sahabat Adem di sesi live yang spesial dan menarik banget. Hayo, udah pada tahu belum kenapa sesi live kali ini menarik dan spesial banget? Iya, sesuai dengan announcement yang sudah kita posting ya di Instagram Story dan Instagram Feed. Kali ini kita akan ditemani oleh Dr. Fitria Agustina SPKK. Kita akan membahas mengenai skincare, mengenai bahan aktif untuk menunjang kesehatan dan kecantikan kulit. Dr. Fitri Agustina ini sudah berpengalaman selama lebih dari 10 tahun dalam bidang spesialisasi kulit dan kelamin. Jadi live ini bertujuan untuk mengedukasi gitu ya, mengedukasi sahabat Adep, baik yang mau berbisnis skincare maupun yang mau pengguna skincare setiap harinya seperti itu. Nah, karena sudah ada beberapa sahabat Adep yang join, langsung aja kali ya kita undang Dr. Fitria untuk gabung sama kita. Yang mana sih? Ya, dia suruh Request dulu. chat sini. Sebentar ya, akan kita hubungi Dokter Fitrianya untuk gabung. Nggak kenalin diri lagi nggak sih? Si dokter. Nggak maksudnya dia kita di sini. Kita tunggu dulu Dokter Fitrianya untuk join. Untuk sahabat Adit, nah Dokter Fitri sudah join. Halo dokter. Halo, Assalamualaikum dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar nih Selamat dok? sore. Apa kabar Mbak Desya? Alhamdulillah baik nih dok. Dokter apa kabar dok? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah ya dok. sehat. Ya, Alhamdulillah. ya, Nah, ya. karena Hmm. sudah ada beberapa sahabat Adit yang join, boleh dong dok disapa sahabat Adit di rumah Oke. lainnya. Halo, apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat ADEF, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalaupun memang ada yang sakit, dan mudah-mudahan juga cepat segera pulih. Amin. Amin, amin. Sibuk nggak nih dok hari ini? Hari ini lumayan lah. Lumayan ya dok Tapi ya. ya tetap gak boleh terlalu sibuk juga ya. Sekarang ya masih PPKM ya. Jadi ya tetap dibuat lebih termanage dengan baik waktunya. Lebih relax gitu ya dok ya, biar nggak stres Yes. juga ya. Betul banget. Ya makasih nih dokter Fitria udah nyempetin waktunya ya Sama-sama. untuk live sama kita. Kali ini kita akan bahas mengenai bahan aktif ya dok ya. Bahan aktif untuk kesehatan dan kecantikan kulit seperti itu. Mungkin sahabat Ade juga pada pengen tahu nih bahan aktif itu seperti apa sih yang aman penggunaannya tuh. Nah tanpa perlu berlama-lama lagi, aku pengen tahu nih dok, kalau seberapa penting sih memilih bahan aktif dalam skincare yang tepat untuk kulit kita. Oke, seberapa penting ya? Suara saya udah jelas belum ya, Mbak Desya? Jelas. Sahabat Jelas Ade ya. mungkin bisa dengar ya, dokter suaranya dokter Fitria. Suaranya siapa itu yang hilang? Suara siapa? Tadi yang bilang suaranya hilang. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, sip. Jadi seberapa penting bahan aktif itu pada tercantum atau bukan tercantum ya, terkandung dalam suatu kosmetik. Tentunya sangat penting jawabannya gitu. Yang nggak ada suaranya siapa nih? Saya nggak ada suaranya, apa betul? Mbak Lasnida Malau bilang saya nggak ada suaranya. Apa betul sahabat ADF? Ada suaranya kah? Ada kok. Oke. Ya, mungkin di tempat Mbak Lasnida yang agak kurang baik, volume HP-nya mungkin Kak. Volumenya udah kok, udah.
Oh iya, mungkin ya, oke, sip, aman ya. Jadi kita balik lagi tadi, seberapa penting bahan aktif yang terkandung dalam suatu kosmetik? Tentunya sangat penting. Karena kenapa? Karena kita tentunya memakai kosmetik, bagaimana kosmetik itu bekerja, bagaimana fungsi dari kosmetik tersebut, tentunya akan bergantung pada kandungan bahan aktifnya. Kalau nggak ada bahan aktifnya ya sama aja kayak placebo ya, nggak ada manfaatnya. Jadi nggak ada manfaat utama yang memang mendasari fungsi dari kosmetik tersebut. Jadi sangat penting. Sangat penting. Mm-mm. Kalau bahan aktif untuk jenis kulit sendiri, kalau jenis kulit itu ada berapa sih dok sebenarnya gitu? Oke, jenis kulit. Kalau simpelnya, sebetulnya jenis kulit itu ada 4. Jadi apa aja sih 4 itu? Yang pertama kulit normal. Ya dong, kulit normal itu udah standar banget deh kulitnya normal. Terus udah gitu, yang kedua adalah kulit yang berminyak ya. Kemudian kulit yang berminyak ditandai dengan apa? Biasanya memang kalau kita lakukan paling simpel sebetulnya paper test atau bisa pakai tisu test. Jadi kalau misalnya sudah dicuci nih mukanya dengan sabun, tentunya sabunnya juga yang baik ya. Artinya sabun yang merupakan kategori gentle cleanser, memiliki pH yang balance dengan kulit sekitar 5,5. Setelah dicuci kulit wajahnya, kemudian dikeringkan, jangan pakai apa-apa, jangan diaplikasikan apapun pada kulitnya. Kemudian tunggu sekitar 2 jam. Tunggu sekitar 2 jam, tempelkan tisu selembar gitu dibagi-bagi kecil ya. Tempelin di hidung, tempelin di pipi kanan kiri, tempelin di dahi. Dia nempel nggak gitu. Kalau memang nempel semua berarti kategorinya oily. Kalau misalnya ada yang nempelnya tinggal sisa 1 atau 2, nah itu bisa aja kombinasi. Tapi kalau lepas semua itu dry, jadi kering. Nah, jadi pertama adalah tadi kulit yang normal, kedua kulit yang berminyak, ketiga kulit yang kering, kebalikannya berminyak kering. Terus yang keempat sebetulnya kulit kombinasi. Apa sih artinya kombinasi? Kombinasi itu sebetulnya biasanya dalam satu wajah itu ada berbeda-beda dalam hal rasa terasa berminyaknya. Karena tentunya dalam satu wajah kita, daerah-daerah tertentu memiliki kepadatan kelenjar minyak lebih tinggi. Contohnya di daerah T-zone gitu ya. Nah, jadi biasanya orang-orang dengan klaim bahwa kulitnya berkombinasi nih jenisnya, biasanya daerah-daerah tengah, daerah hidung, daerah atas alis gitu, daerah pipi medial itu agak terasa lebih berminyak dibandingkan daerah yang lateral. Itu berarti kan sudah 4. Kemudian sekarang ada nih yang kelima dimasukkan ke dalam jenis kulit, yaitu yang jenis sensitif. Apa sih artinya jenis kulit sensitif? Jadi jenis kulit sensitif itu seringkali memakai kosmetik apapun, sering ada keluhan, entah rasa perih, rasa gatal, bisa juga kemerahan, tapi sering juga ada rasa-rasa tersebut, tapi nggak ada keluhan kelihatan di kulitnya. Jadi kulitnya tetap normal, tapi terasa nih kalau pakai kosmetik A, aduh aku gatel, pakai kosmetik B, aduh kok rasanya kayak stinging ya, agak panas gitu. Jadi yang kulit tipe sensitif tuh yang seperti itu, tetap harus lebih berhati-hati lagi gitu. Berarti ada 5 itu ya dok tadi jenis-jenis Ya, kulitnya. betul. Pasti di jenis kulit itu kan punya kondisi yang berbeda-beda ya dok ya. Kayak misalnya kalau saya berminyak cenderung berjerawat seperti itu ya dok ya. Betul. Tentunya kondisi kulit yang berminyak memang lebih mudah berjerawat kalau tidak menggunakan skincare yang tepat atau sesuatu yang diaplikasikannya dengan tepat. Karena tentunya minyak tersebut harus memiliki saluran keluarnya. Nah, khasnya kulit yang berminyak biasanya pori-porinya juga agak besar. Karena sebetulnya pori-pori yang besar itu merupakan gambaran dari dikeluarkan dengan lancar kayak gitu. Kalau misalnya tersumbat bikin masalah. Tetapi kadang-kadang sering terjadi kalau kurang tepat nih memilih bahan aktif dalam kosmetik. Contoh, kulit yang berminyak pingin kan kalau misalnya kulitnya jadi berkurang minyaknya gitu. Akhirnya dia memakai mulai dari sabun, moisturizer dan krim malamnya semuanya untuk mengurangi minyak pada kulit wajah. Gitu ya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah permukaan kulitnya itu jadi kering. Jadi permukaan kulitnya kering, otomatis pori-porinya pun akan lebih mengecil. Tetapi itu yang terjadi malah kurang tepat. Karena sebenarnya minyaknya dia banyak, tapi tidak bisa keluar akhirnya. Salurannya tersumbat. Walhasil jadinya permukaannya kering, tapi jerawatnya tambah banyak. Gitu.
Nah, biar nggak salah nih dok, dari banyaknya kondisi kulit tadi sama banyaknya bahan aktif juga Mm-mm. ya, bisa disebutin nggak dok? Mungkin yang untuk wajah berminyak ini bahan aktifnya seperti apa, untuk yang kering seperti apa, seperti itu dok. Oke, kalau tadi itu kan kita berbicara masalah skin type. Tentunya skin type nanti kita korelasikan lagi dengan masalah yang terjadi. Jadi ada klasifikasi kulit juga menurut Bauman. Jadi sebetulnya jadinya ada sekitar 16 klasifikasi kulit. Jadi dikorelasikan dengan kita jangan mess up nih antara jenis kulit yang memang tadi normal, kombinasi berminyak sama kering dan juga ada yang sensitif dengan permasalahan kulit yang ada. Jadi contohnya permasalahan kulit yang ada adalah kulitnya pingin lebih cerah nih gitu. Artinya pingin lebih cerah bisa pada kulit yang normal, bisa pada kulit yang sensitif, bisa pada kulit yang oily, bisa juga pada kulit yang kombinasi. Atau misalnya memang jerawat itu sering menjadi masalah pada kulit yang normal, kulit yang berminyak gitu. Tetapi bisa juga loh terjadi pada kulit yang kombinasi atau kulit yang normal gitu. Jadi masalah jerawat bisa juga menimpa ke semuanya. Atau bahkan sekarang yang happening adalah semua kayaknya tagline-nya pengen anti aging ya. Jadi nggak ada orang yang mau menua dengan cepat Iya, kan. Pengennya tetap pengennya tetap tetap kenceng gitu ya dok. iya. Nah, untuk seri atau kosmetik dengan klaim-klaim anti aging juga untuk kulit yang berminyak juga. Iya, pengen tetap kulitnya tidak mudah untuk menua, kulit yang sensitif juga iya, yang berminyak dan yang kering juga iya. Jadi mungkin kita akan bahas berdasarkan goalnya. Artinya misalnya untuk mencerahkan. Kayaknya kan sekarang yang happening banget yang orang cari adalah brightening ya. Iya, Skincare benar. series untuk brightening atau untuk bikin kulitnya cerah lah gitu ya. Entah kenapa ya. Mungkin karena iklan kali ya. Iklan dalam artian kulit yang cerah itu yang cantik gitu. Iya, Padahal sebenarnya sosial yang itu. agak coklat. Iya betul. Yang coklat itu yang eksotik sebetulnya ya gitu kan. Oke, kita lihat dari bahan aktif untuk skin brightening. Jadi kita harus pastikan juga bahwa ini konsepnya kosmetik. Jadi konsepnya bukan obat. Kosmetik itu adalah sesuatu yang dipakai di kulit bisa, di mukosa kita juga bisa. Intinya adalah tidak disuntikan atau tidak dikonsumsi secara oral yang fungsinya adalah memelihara. Ingat fungsinya memelihara, bukan mengobati gitu ya. Jadi memelihara. Nah, untuk brightening ini beberapa bahan aktif sering terkandung dalam brightening produk atau produk-produk kosmetik yang fungsinya sebagai pencerah. Mungkin Mbak Desya pasti udah tahu banget ya, sering banget ya kalau misalnya, oh ya, sebelumnya kita mesti tahu dulu nih, kalau dia fungsinya sebagai brightening, berarti dia punya cara kerja yang beda-beda nih. Bisa aja dia menghambat enzim tirosinase. Enzim tirosinase adalah salah satu enzim yang fungsinya akan pada proses pembentukan pigmen atau melanin gitu. Jadi kalau enzimnya diganggu, diinaktivasi atau bahkan disupresi, jadi pada proses transkripsinya diganggu, maka proses pembentukan melanin jadi terganggu. Contohnya apa? Bahan aktif yang biasanya dipakai, biasanya bisa pakai seperti glukosamin, kemudian juga bisa pakai arbutin, azelaic acid gitu ya. Dia punya fungsi untuk menekan tirosinase ini. Juga pada penggunaan vitamin C sebagai tirosinase inhibitor gitu. Dan bisa juga N-asetil glukosamin. Nah, tapi bisa juga kita memakai yang sifatnya untuk mencerahkan, tetapi dia dengan kerja keratolitik, mengangkat sel kulit bagian atas atau stratum corneum, sel kulit yang mati kan, stratum corneum itu diangkat supaya tidak kusam. Nah, itu salah satunya bisa memakai bahan aktif yang mengandung retinol atau bahan aktif yang mengandung AHA. AHA itu adalah alpha hydroxide acid. Contoh dari AHA bisa aja fruit acid, bisa juga glycolic acid, bisa juga lactic acid gitu ya. Nah, kemudian cara kerjanya yang lain adalah dengan cara dia menginhibisi melanosom. Jadi melanosom itu ada di kulit kita, di dalam melanosom itulah ada pigmen-pigmennya melanin. Nah, si bahan aktif ini, dia kerjanya bisa untuk menghambat transfer melanosom untuk mendeliverkan melanin. Nah, contohnya adalah asam linoleat. Jadi itu juga bisa dipakai pada bahan aktif
kosmetik yang fungsinya untuk mencerahkan. Yang lain biasanya kojic acid, kemudian licorice. Jadi artinya dari plant yang memang bisa memiliki fungsi untuk mencerahkan. Gitu Mbak Desya. Mudah-mudahan jelas ya. Ya jelas dok, jelas banget kok. Jadi Nah, tadi ada tadi mencerahkan. Gimana? ada AHA, retinol, kemudian asam linoleat, kojic acid, kemudian licorice ya dok ya. Mulberry ekstrak bisa, ya kemudian blueberry ekstrak yang memang dia biasanya punya efek juga sebagai antioksidan gitu. Nah kemudian niacinamide, jangan lupa ya niacinamide juga dia selain fungsinya antiinflamasi, dia juga bisa untuk fungsinya sebagai brightening agent. Tadi ini baru satu topik nih untuk brightening. Biasanya yang sering lagi bikin banyak dicari orang adalah seri kosmetik yang fungsinya untuk mengatasi jerawat. Tapi ingat ya, mungkin kalau untuk kosmetik tidak bisa mengobati jerawat, tetapi pada kondisi jerawat, kita tetap memerlukan kosmetik sebagai terapi tambahan. Jadi terapi utamanya tetap menggunakan obat-obat untuk ngatasin jerawat, tapi untuk pencegahannya, kemudian untuk tetap kan cleansernya tetap dipakai, mencuci wajahnya, nah itu tetap memakai kosmetik. Untuk jerawat, kosmetiknya itu harus ada apa aja sih gitu ya. Nah seringkali pada kosmetik untuk jerawat, mengatasi akne, itu kandungan yang termasuk di dalamnya adalah ada salicylic acid, asam salisilat. Nah, asam salisilat ini dia kategorinya adalah BHA, beta hydroxide acid. Jadi beda nih antara AHA sama BHA. Perbedaannya apa? Kalau AHA itu dia larut air. Jadi dia akan terganggu oleh minyak sebetulnya. Tetapi kalau BHA dia justru malah tidak akan terganggu oleh minyak. Jadi contohnya adalah salicylic acid. Makanya kenapa salicylic acid dipakai pada seringkali dimasukkan dalam kosmetik yang diperuntukkan untuk mengatasi jerawat gitu. Nah, selain salicylic acid apa lagi? Selain salicylic acid bisa juga retinol. Retinol, tadi kan retinol untuk pencerah juga bisa, betul. Kerjanya untuk pencerah dia mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi artinya kalau sel kulit matinya terangkat, kulitnya juga akan terlihat warnanya lebih rata, kelihatan lebih cerah. Nah, retinol pada akne fungsinya apa? Fungsinya untuk mengangkat sumbatan. Tapi tentunya ini retinol yang kategorinya kosmetik ya, bukan retinoat yang secara besar, secara umum, karena tentunya di dalamnya ada tretinoin, ada asam retinoat. Nah ini adalah retinol yang jauh lebih soft dan memang dia kategorinya kosmetik. Kemudian selain itu adalah acid-acid yang fruit acid juga bisa dipakai. Kemudian ekstrak-ekstrak bisa juga seperti ekstrak ekstrak pomegranate, jadi kayak antioksidan sebetulnya di dalamnya. Karena antioksidan ini dia bisa mengurangi adanya radikal bebas dan memang pada kondisi inflamasi, akne itu kan inflamasi ya, jerawat adanya inflamasi, adanya peradangan. Kita tetap perlu tambahan antioksidan topikal untuk membantu agar peradangannya lebih cepat selesai. Untuk yang lain sebenarnya licorice juga bisa bermanfaat pada acne, terus udah gitu green tea ekstrak juga bisa bermanfaat gitu. Jadi ya memang banyak sih yang memang bisa dimasukkan, tetapi yang harus penting diketahui adalah jangan sampai karena itu tadi mukanya berjerawat nih Mbak Desya. Terus udah gitu pengen jerawatnya cepet hilang. Nah, akhirnya dia pakai tuh semuanya, pokoknya pakai semuanya yang pagi salicylic acid sabunnya, terus udah gitu pakai moisturizer yang ada salicylic acidnya juga, kemudian malamnya juga mengandung salicylic acid juga, bahkan ditambahin lagi ada AHA-nya gitu ya, yang terjadi kulitnya jadi malah iritasi, karena terlalu banyak zat yang sifatnya iritan, zat yang sifatnya memang mengiritasi kulit ya. Acid itu kan tentunya mengiritasi kulit. Terus tadi baru 2 nih Mbak Desya, apalagi biasanya nih yang sering orang cari untuk mencerahkan, untuk iya benar anti aging orang pengen banget ya, nggak pengen tua. Kalau untuk anti aging sebetulnya kategori untuk bahan aktifnya itu biasa dikelompokkan jadi 3.
Yang pertama, biasanya mengandung antioksidan. Pasti dong, karena radikal bebas juga bisa membuat apoptosis atau kematian sel lebih cepat sehingga akhirnya terjadi aging juga. Atau karena pengaruh UV terjadi photoaging, ya kan? Photoaging bisa terlihat dari jumlah kolagen yang berkurang, kemudian dermisnya juga lebih menipis, terlihat nanti kulitnya jadi lebih berkerut, kelihatan kerut-kerut gitu, warnanya nggak rata gitu. Jadi yang pertama dia mengandung antioksidan. Nah, antioksidan ini tentunya macam-macam nih, mulai dari vitamin C, vitamin E, koenzim Q10, ubiquinon, ya semua yang sifatnya sebagai antioksidan. Juga bisa ekstrak-ekstrak tanaman atau plant extract yang lain yang memang memiliki efek antioksidan. Kemudian yang kedua dia dalam kategori moisturizer. Jadi kelompok golongan kedua yang memang biasa dipakai sebagai bahan aktif untuk kosmetik anti-aging adalah untuk moisturizer. Apakah yang moisturizer ini biasanya sering dimasukkan adanya ceramide karena tentunya natural moisturizing factor yang ada di kulit, moisturizer alami yang ada di kulit itu komposisinya terdiri dari ceramide, kemudian atau ceramide, kemudian kolesterol dan free fatty acid. Jadi ditambahkan ceramide biasanya. Atau biasanya suka didengar juga yang namanya peptide nih. Peptide ini sebenarnya adalah pecahan dari kolagen. Jadi kalau misalnya kolagen dioleskan di kulit, apakah dia bisa terserap? Kalau ukurannya seperti ukuran kolagen yang memang udah jadi, ya nggak akan bisa terserap karena terlalu besar. Sehingga kolagen itu didenaturasi, dipecah menjadi peptide. Bisa yang namanya tripeptide atau dipeptide. Tripeptide yang paling sering biasanya itu ada 3, yaitu histidin, lisin, dan glisin, histidin, lisin. Ya, ada 3 tuh biasanya tripeptide. Jadi dia akan mudah terabsorpsi atau akan mudah terserap oleh kulit. Kemudian dia akan masuk ke dermis juga dan akan menjadi bahan untuk fibroblast. Fibroblast adalah sel yang ada di kulit, ada di dermis, dia untuk membentuk kolagen. Dan peptide ini juga punya fungsi yang lain yang banyak sebetulnya. Jadi dia bisa untuk meningkatkan kelembaban, dia juga bisa efeknya antiinflamasi, bisa juga efeknya mencerahkan, bahkan bisa juga efeknya untuk meningkatkan penyembuhan luka atau wound healing. Jadi makanya seringkali ada peptide-nya. Kemudian yang kelompok ketiga, tadi kelompok pertama antioksidan, kelompok 2 tuh moisturizer-nya. Yang ketiga adalah kelompok yang memang untuk mengganti atau mengoptimiskan kondisi dermis supaya kulitnya jadi lebih kenyal lagi. Contoh yang sering banyak dipakai adalah misalnya mengandung hyaluronic acid. Pasti udah sahabat Adef di sini udah tahu, sering dengar lah ya yang ada hyaluronic acid pada kosmetik. Nah, tapi untuk kita supaya tahu nih, sebetulnya kita bisa tahu loh, kalau misalnya membeli kosmetik itu kan ada ada ingredient ya. Nah, ingredient itu bisa kita baca ada mengandung apa aja, dan sebetulnya kita bisa lihat bahwa pada ingredient itu biasanya akan tertulis dengan jelas gitu. Mudah-mudahan jelas nih, Mbak Desya. Iya. Iya, dokter. Atau sahabat Adef jelas juga mudah-mudahan. Gimana? Iya. Ada pertanyaan nih, Dok. Kenapa retinol tidak dianjurkan untuk ibu hamil ya, Dok? Nah, kenapa tuh, Dok? Oke. Jadi sebetulnya yang tidak dianjurkan pada wanita hamil, kalau retinol sebetulnya lebih soft ya, artinya dia turunan vitamin A. Tetapi memang turunan retinoat itu adalah bahasa umumnya, dia bisa terdiri dari derivat vitamin A, mulai dari asam retinoat, retinoin, sampai ke retinol. Sebetulnya yang memang terbukti berbahaya adalah retinoin, isotretinoin yang berupa retinol yang diminum. Tapi namanya bukan retinol ya, namanya isotretinoin. Isotretinoin itu dia bisa menyebabkan teratogenik. Teratogenik adalah kecacatan pada janin. Jadi bahaya, itu yang diminum. Tetapi ternyata asam retinoat nih ya, bukan retinol. Jadi
retinol itu bentuk yang lebih soft lagi dari asam retinoat. Nah, ternyata asam retinoat pun kalau kita atau tretinoin yang dioleskan di kulit biasanya pada kondisi akne atau memang untuk rejuvenation, untuk mengangkat dia sifatnya keratolitik, itu ternyata jika meskipun dioleskan di kulit tetap ada yang terabsorpsi, tetap ada yang terserap secara sistemik. Oleh karena itu sebaiknya tidak diberikan pada wanita hamil karena dikhawatirkan bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Meskipun sebetulnya retinol sendiri untuk dia bisa bekerja tidak akan sekuat di asam retinoat, itu yang pertama. Kemudian retinol sendiri untuk dia bisa berikatan dengan reseptor retinoic acid yang ada di kulit, dia perlu durasi waktu cukup panjang, cukup lama gitu. Jadi sebetulnya sih penelitiannya retinol ini berbahaya untuk ibu hamil karena teratogenik nggak begitu, tapi justru yang asam retinoatnya. Tapi artinya ya sudahlah, lebih baik pada wanita hamil tidak usah menggunakan itu, akan lebih aman. Karena rasanya tidak etis juga kalau kita lakukan penelitian benar-benar nih dicoba pada wanita hamil kasih retinol, terus sudah gitu kita follow up, kan nggak boleh, pasti secara ethical clearance-nya nggak akan diperbolehkan. Jadi ya lebih baik dihindari, pilih keratolitik yang lain. Misalnya AHA itu boleh, atau BHA nggak masalah kalau memang berjerawat. Jadi lebih baik dihindari gitu ya dok ya, pemakaian retinol. Iya, hindari aja. Iya, tapi sebetulnya sih kalau misalnya hanya retinol nih, tapi itu masih pro dan kontra ya. Kalau pada retinol, hanya retinol sebenarnya sih tidak ada yang memang benar-benar kayak semacam clinical trialnya penggunaan retinol benar-benar menyebabkan teratogenik, enggak. Tapi pada bentuk retinoat yang lebih kuat gitu, yang lebih tadi misalnya asam retinoat gitu ya. Nah, tetapi karena retinol itu turunannya, jadi lebih baik hindari saja, akan lebih aman gitu. Ya, tadi kan sudah banyak ya dok ya bahan aktifnya. Misalnya untuk masalah jerawat aja ada beberapa gitu bahan aktifnya. Untuk brightening ada kayak niacinamide, mungkin vitamin C, kan banyak tuh ya dok ya bahan aktifnya. Nah, gimana tuh dok cara milih? Saya pengen pakai salicylic acid aja deh, misalnya gitu. Atau saya lebih cocok kayaknya pakai tea tree aja deh, kayak gitu tuh gimana dok caranya untuk memilih bahan aktif yang tepat untuk masalah kulit kita? Nah, yang pasti kita harus tahu dulu kondisi kulit kita apa. Terus udah gitu, kalau misalnya kondisi kulit kita itu apa, tentunya masalah yang ada pada kulit kita apa. Kemudian baru kita akan melihat bahan aktif apa yang cocok. Misalnya jerawat, aku mau pakai yang mana dulu ya dari berbagai macam tadi bahan aktif yang sebaiknya ada dalam kosmetik yang aku pilih gitu. Nah, boleh dicoba kombinasikan ya. Itu jadi intinya adalah tidak menyalahi yang sebaiknya dianjurkan pada kulit berjerawat gitu. Jadi misalnya aku berjerawat, yang pilih dengan catatan yang paling kecenderungan iritasinya atau tingkat iritannya paling ringan. Contoh pakai niacinamide dulu. Kemudian kalau misalnya mau pakai sifatnya keratolitik atau sifatnya lebih iritan, coba satu-satu. Misalnya mau pakai AHA dulu, cobain dulu. Misalnya 1 minggu, oh aman. Kemudian mau dikombinasikan, oh berarti nanti tambah lagi nih bisa pakai salicylic acid. Jadi mencoba ke kulit kita harus caranya supaya tahu itu paling baik atau tidak, harus sesuai, jangan sampai membuat terjadinya efek samping kosmetik. Nah, untuk supaya tidak terjadi efek samping kosmetik, jangan di satu saat kita benar-benar nyobain berbagai macam kandungan bahan aktif nih, yang memang misalnya, wah serumnya ada A-nya, kemudian moisturizer-nya ada B-nya, night cream-nya ada C-nya. Nah, jangan begitu, coba satu persatu dulu. Satu persatu oke, 2-3 hari oke, seminggu baru tambahin yang lain yang dengan bahan aktif yang berbeda. Jadi kayak gitu, supaya kulitnya juga nggak mengalami masalah karena penggunaan kosmetik yang terlalu banyak bahan aktif terkandung di dalamnya gitu. Nah, ada pertanyaan yang relate juga nih dok. Katanya salah pemakaian produk skincare apa dapat mengakibatkan iritasi atau sensitif? Ya, oke.
Itu penting banget sih sebenarnya diketahui. Jadi jangan salah loh, meskipun kosmetik, meskipun sebenarnya saya juga pernah membaca nih. Jadi ada penelitian tahun 2019 tadi yang terkait dengan retinol sebetulnya pada wanita hamil boleh atau tidak. Jadi itu penelitian tahun 2019 dengan subjek sekitar besar kok, di atas 300, saya lupa 300 berapa gitu ya, hampir 400. Jadi mereka menggunakan skincare atau menggunakan produk dengan izin kosmetik. Artinya di dalamnya termasuk retinol sebetulnya. Retinol kan memang diperbolehkan pada kosmetik. Sehingga pada suatu kesimpulan pada kesimpulan penelitian tersebut adalah penggunaan kosmetik pada wanita hamil asalkan benar yang terkandung di dalam kosmetik itu adalah bahan yang memang kategori active ingredients for kosmetik. Nggak boleh menyalahi nih, jangan sampai ada bahan baku obat di dalam kosmetik gitu. Itu ternyata hasilnya adalah tidak mempengaruhi terjadinya preterm, tidak mempengaruhi kejadiannya bayi lahir dengan berat badan rendah, dan tidak berbahaya untuk janin. Seperti itu, ada kepustakaan yang seperti itu. Tetapi memang menurut saya, ya tadi ya balik yang ke retinol, karena memang sediaan yang lebih kuatnya itu tidak disarankan, baik apalagi sediaan oral sebetulnya penelitiannya. Jadi ya turunannya pun kalau bisa dihindari akan lebih baik gitu ya. Kembali tadi ke pertanyaannya Mbak Desya tadi, gimana Mbak kalau pakai salah pemakaian produk skincare apa dapat mengakibatkan iritasi atau sensitif? Yes, ada yang namanya efek samping kosmetik. Mungkin sahabat Adef di sini harus juga tahu bahwa meskipun suatu produk memang sudah memiliki izin edar. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, kosmetik, lihat deh kosmetik yang ada di dekat kita, ambil gitu ya. Terus nanti di situ akan tertulis POM NA. Terus udah gitu ada nomornya. N itu artinya kosmetik, A itu artinya benuanya. Jadi artinya kosmetik yang dibuat di benua Asia kalau NA. Nah, tetapi bisa juga nanti POM NE, POM NB itu bergantung pada ABCDE-nya itu bergantung pada di benua mana kosmetik itu diproduksi. Kemudian dilanjutkan dengan 11 digit angka. Nah, itu sebetulnya adalah suatu nomor notifikasi yang merupakan nomor izin edar. Nah, artinya bukan berarti kosmetik yang memang sudah memiliki izin edar pasti aman 100%. Aman betul, karena memang kalau dia bisa punya izin edar, artinya komponen atau bahan yang dipakai pada pembuatan kosmetik ini memang sudah standar dari bahan yang diperkenankan untuk kosmetik. Itu ada aturannya ya, bahan-bahan apa saja. Karena kalau itu tidak memenuhi persyaratan pasti nggak boleh. Tetapi meskipun bahan itu dengan konsentrasi yang memang sudah ditentukan batasannya untuk jadi suatu kosmetik, dia masih tetap mungkin untuk menyebabkan reaksi yang namanya efek samping kosmetik. Karena tentunya kita nggak bisa mencegah itu gitu. Nah, reaksi efek samping kosmetik ini apa aja sih yang mungkin gitu? Yang paling mungkin adalah bisa terjadi dermatitis kontak alergi. Jadi begitu dipakai, reaksi alergi bisa gatal, bisa merah, bisa perih gitu. Kenapa? Karena tentunya kalau reaksi alergi ini setiap orang kan beda-beda. Hipersensitivitas atau kepekaan tiap orang beda-beda. Dan bisa ada orang yang alergi, bisa yang enggak. Nah, ini nggak bisa dihindari kejadian seperti ini gitu. Jadi bukan berarti, wah ini bahannya nih yang berbahaya, ya enggak. Kalau bahan tersebut bisa menyebabkan alergi di satu orang, belum tentu yang lain bisa menyebabkan alergi. Jadi artinya ya tetap efek samping yang bisa terjadi adalah dermatitis kontak alergi. Kemudian bisa juga dermatitis kontak iritan. Nah, iritan ini biasanya akan terjadi, tapi biasanya akan lebih kecil karena tentunya risiko terjadi iritan dari bahan-bahan yang tadi sudah diminimalisasi dengan tadi ada cut off atau batasan bahan aktif yang diperuntukkan kosmetik kan gitu. Tetapi masih mungkin terjadi efek samping kosmetik berupa dermatitis kontak iritan, contohnya pada pemakaian yang tidak tepat. Jadi misalnya tadi mengkombinasikan berbagai macam isi,
karena mukanya berminyak, pagi aku pakai sabun yang ada tea tree-nya. Terus udah gitu aku pakai moisturizer yang ada salicylic acid-nya. Tambah lagi setelah pakai sebelum moisturizer aku pakai serum dulu yang mengandung AHA. Terus udah gitu pakai moisturizer yang ada salicylic acid-nya. Terus nanti malam diulangi lagi seperti itu. Nah, sebetulnya kalau satu-satu kita pakai kosmetiknya itu nggak ada masalah. Tapi karena salah pemakaian terlalu banyak yang targetnya pengen ngilangin jerawat atau ngurangin minyaknya, malah jadi iritasi. Dan juga tadi untuk dermatitis kontak alergi bisa aja disebabkan paling sering oleh pengawet, kemudian pewarna, paling sering menyebabkan reaksi namanya dermatitis kontak alergi. Karena kan tentunya pewangi juga kan tiap orang beda ya. Ada yang alergi, ada yang enggak. Pengawet juga. Jadi ada 3 pengawet, pewangi, pewarna itu paling sering. Tapi sebenarnya 2 yang paling sering adalah pengawet dan pewangi. Jadi fragrance sama fragrance untuk pewangi, kemudian pengawet. Nah, itu juga sering. Nah, yang lainnya yang bisa terjadi adalah apa? Akne atau jerawat. Akne bisa merupakan salah satu bentuk efek samping kosmetik. Terus bisa juga yang terjadi yang lainnya adalah fotokontak dermatitis. Jadi begitu dipakai dia terkena matahari, tahu-tahu jadi gatel, jadi merah gitu. Nah, jadi intinya itu yang ringan, tapi jangan salah, bisa juga loh terjadi efek samping kosmetik berat yang membahayakan jiwa gitu. Jadi tetap ada risikonya. Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti itu, don't worry. Tetap yang paling penting pertama lakukan adalah bersihkan, stop pemakaian. Terus yang kedua, kalau mau nih, bukan kalau mau, sebenarnya diperlukan peran serta aktif juga. Nah, bisa melakukan pelaporan ke Halo Bepom atau juga ada yang online-nya. Jadi untuk memberikan info kepada Bepom untuk melakukan pemeriksaan post market. Jadi kan tadi saya bilang Bepom mengeluarkan izin, yaitu izin edar, tetapi tanpa memeriksa uji klinis apapun. Hanya izin edarnya saja. Nah, supaya kalau misalnya kejadiannya banyak, terus terkorelasi dengan suatu produk kosmetik yang sama, tentunya akan dilakukan pengujian klinis terhadap produk tersebut. Gitu. Jadi artinya diperlukan peran serta aktif dari masyarakat juga. Iya. Gitu, mudah-mudahan jelas ya. Iya, itu tadi jawabannya. Tidak menyalahi aturan untuk pemakaian gitu ya dok, dan perlu partisipasi dari kita juga untuk lapor kalau misalnya skincare-nya itu mungkin menyebabkan yang berat gitu ya. Betul. Iya, betul. Nah, bagaimana nih dok cara kita mengetahui ketika suatu bahan aktif itu nggak cocok sama kulit kita? Reaksinya tuh seperti apa sih dok yang disebutkan tadi? Oh iya, itu tadi yang pasti namanya aja dermatitis kontak paling sering ya. Begitu terjadi kontak, terjadi masalah. Mulai dari yang paling ringan tuh cuma gatel aja. Setelah gatel bisa juga jadi kemerahan. Terus udah gitu bisa juga lepuh, kemudian bisa sampai kalau misalnya lebih hebat lagi ya bisa sampai lepuhnya luas gitu. Nah, jangan salah. Mungkin sahabat Adef di sini pernah tahu dong ya yang namanya PPD, parapenildiamin, atau biasanya sering dipakai pada pewarna pewarna rambut untuk warna hitam, ataupun suka dipakai untuk pembuatan henna-henna yang tipenya sementara, bukan tato ya, tapi di henna gitu. Nah, untuk warna hitam biasanya menggunakan parapenildiamin. Nah, parapenildiamin ini masih diperbolehkan sebagai zat warna pada kosmetik, dan itu ada aturannya, tidak masalah. Tetapi pada orang-orang yang peka, karena saya pernah dapat pasien itu, jadi setelah ditato pertama aman, nggak ada masalah. Kemudian beberapa bulan kemudian, sekitar 6 bulan kemudian, dia tato lagi nih, waktu itu belum zamannya COVID ya, kayak ke luar kota, ke Bali gitu, kita sering lah ya pakai tato-tato gitu. Nah, yang kedua, dia begitu dilakukan tato, keesokan harinya lepuh. Jadi lepuhnya berbentuk kupu-kupu. Karena tatonya dia buat kupu-kupu gitu. Jadi yang terjadi adalah dermatitis kontak alergi terhadap si kupu-kupu itu. Si pewarna kupu-kupu. Jadi artinya parapenildiaminnya. Itu yang kejadian. Dan kejadian lain yang saya pernah temui adalah kejadian pada pewarna pewarna untuk alis tuh, kalau orang
Sulam alis ya. Sulam alis kan Oh, pakai sorry. warna ya. Sekarang kan udah nggak zamannya ditato alis ya, sulam alis. Nah, terjadinya dermatitis kontak alergi karena pewarna yang dipakai pada sulam alis. Itu juga saya sempat dapat kasusnya. Kemudian yang sering lagi terjadi adalah pewarna pada lipstick. Jadi memang ada orang-orang yang peka ya, tapi kan memang nggak bisa, bukan berarti warna itu terlarang kecuali ada oke. Sahabat Adef bisa lihat yang namanya public warning cost. Jadi public warning kosmetik bisa di Google di publicwarningcost.pom.go.id. Di situ bisa dilihat bahan aktif apa saja yang memang tidak boleh ada di kosmetik. Kalau itu udah jelas tuh, nggak boleh tuh, forbidden, nggak boleh. Jadi pasti kalau mengandung bahan aktif itu nggak akan dapat izin edar. Nah, tapi ada tuh juga contoh kosmetiknya ada tuh yang mengandung bahan itu gitu. Jadi sekarang kan era digital nih, semua orang juga harus tahu. Artinya menjadi pembeli atau menjadi user, menjadi konsumen, harus konsumen yang well educated supaya mendapatkan manfaat. Lihat aja di situ. Jadi ada warna-warna yang memang nggak boleh. Nah, tapi kalau pada efek samping kosmetik yang terjadi, pewarna tersebut diizinkan, tetapi pada orang tertentu, sekelompok orang membuat masalah gitu. Nggak pakai warna yang nggak boleh kok. Kayak misalnya warna rodamin kan nggak boleh, merah K1 itu nggak boleh gitu ya. Nah itu ini pewarna yang memang diperbolehkan, tapi bikin masalah, bikin alergi gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, kalau itu kan tadi ke pewarna, kemudian ke pengawet dan pengharum gitu ya, Dok ya. Nah, kalau ada yang nanya lagi ya, Dok, sebetulnya memang ada atau tidak perihal skincare yang mendetoks, Dok? Nah, itu tadi. Gitu. Bisa nggak? Ya, jadi cukup happening ya dengan mulai dari facial detox, mulai dari apa yang kalau dioleskan jadi menghitam gitu. Apakah benar sih dia mendetoks gitu kan? Ya sebenarnya itu gimmick sih. Gimmick tahu ya maksudnya ya. Gimmick itu maksudnya cuma tanda kutip membuat konsumen happy, membuat konsumen senang, tetapi sebetulnya klaimnya tidak tepat. Oke, ini sebenarnya terkait dengan klaim. Nah, itu adalah apa sih klaim? Mudah-mudahan sahabat Adef sudah paham artinya klaim. Jadi kalau pada kosmetik itu ada yang namanya klaim. Klaim itu adalah, jadi kalau ada kosmetik nih, kita baca nih, dia ada pernyataan tuh biasanya yang isinya pernyataan atau penandaan pada kosmetik atau pada iklan yang berupa informasi mengenai manfaat, keamanan, dan atau pernyataan terkait masalah kosmetik tersebut gitu. Jadi apa sih manfaat kosmetiknya? Nah, itu biasanya kita sebut sebagai klaim kosmetik. Ada aturannya sebetulnya. Ini aturannya Perkab BPOM nomor 19 tahun 2015 mengenai persyaratan teknik kosmetik. Itu di situ tertera tuh klaim itu ada yang nggak boleh loh, nggak boleh nih bikin klaim-klaim gini. Jadi intinya adalah klaim itu harus memberikan informasi. Informasinya itu paling baik adalah informasi yang memang secara clinical significance dan statistically significance memang teruji betul gitu. Jadi bukan hanya hiperbolik aja. Nah, kadang-kadang klaim ini suka dibikin hiperbolik karena bahasa marketing. Ya tidak menyalahi juga sih, karena dengan klaim yang bombardir, yang bombastis gitu, itu kan akan mempengaruhi konsumen untuk membeli. Jadi sebetulnya manfaat klaim ini adalah yang pertama untuk bukan mempengaruhi sih, memberikan informasi sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Dan yang kedua, sebetulnya manfaat positifnya adalah agar supaya produsen-produsen, artinya ya pelaku usaha yang membuat kosmetik ini lebih ter-challenge untuk membuat inovasi-inovasi yang baru. Tetapi tetap itu harus ada batasan untuk masalah klaim gitu. Jadi nggak bisa seenak-enaknya bikin klaim manfaatnya untuk A, B, C, D, F, G, H gitu ya. Padahal sebetulnya tidak didukung oleh data uji yang memang sesuai gitu. Iya, jadi skincare detox itu cuma gimmick ya, Dok ya? Iya, kalau yang detox itu sebetulnya gimmick. Mudah-mudahan ngerti ya maksudnya gimmick. Jadi bikin konsumen happy. Pelaku usaha sebenarnya boleh ya, Dok, melakukan pemasaran yang
bombastis gitu ya, wah klaimnya apa segala macam, tapi tentunya harus diperhatikan juga klaim yang sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, seperti itu ya dok ya. Betul, betul sekali. Jangan sampai, karena klaim itu salah satu apa namanya, sesuatu yang dinilai post market. Artinya post market, kalau misalnya suatu kosmetik udah jadi nih, udah punya izin edar, pada saat dia mengajukan izin edar kan klaim tidak salah satu yang tidak dinilai kan, akhirnya beredarlah di pasaran, tapi ternyata klaimnya tuh overclaim atau bisa membuat misleading. Misleading itu artinya orang yang membaca jadi salah pengertian gitu loh. Jadi mengartikannya berbeda. Nah, itu akan bisa ditelaah ulang, telaah post market yang bisa bermasalah terhadap kosmetik tersebut, bisa nanti diminta untuk memperbaiki klaimnya. Tetapi tentunya untuk memperbaiki klaim kan akan berpengaruh juga terhadap kemasan, terhadap macam-macam lah ya gitu. Jadi lebih baik klaim memang sesuai gitu. Nah, klaim-klaim lain adalah yang paling sering adalah dermatologically tested, hypoallergenic atau hypoallergy tested, bukan tested kalau hypoallergenic, hypoallergenic. Jadi kalau dermatologic tested itu artinya sebetulnya bahwa kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian pada manusia dan diawasi oleh seorang dokter kulit. Tetapi pengujian kepada manusianya itu dilakukan oleh badan yang bersertifikasi. Memang bersertifikasi untuk melakukan pengujian gitu. Jadi bukan berarti misalnya ya udah secara perorangan aja deh mintain tolong dokter kulit untuk ujiin deh pada manusia, nggak bisa begitu. Pengujiannya memang yang benar. Jadi pengujian yang memang dilakukan oleh suatu badan yang bersertifikasi untuk melakukan pengujian itu pasti ada ethical clearance-nya atau etiknya karena kan pada manusia gitu ya. Nah, terus udah gitu juga memang untuk dermatologically tested ini bukan berarti bahwa 100% itu nggak akan bikin masalah, tetap masih mungkin loh. Iya. Halo Mbak Desya. Ya dok. Ya maaf, barusan ada telepon masuk, maaf. Tadinya harusnya saya off dulu, maaf. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya dari tadi banyak nih dok yang nanya tentang merkuri, waduh, serem banget ya dok ya. Nah, dok izin bertanya. Ya. Ada yang bertanya tentang merkuri nih dok. Dok izin Ya. bertanya, kalau kita pakai bahan-bahan yang berbahan merkuri, bagaimana cara memulihkan kulit kita kembali dok? Waduh, merkuri itu dok, tolong kasih edukasi dok. Ya gini. Jadi saya juga di sini harus memperhatikan. Makanya tadi jangan lupa ya untuk melihat yang namanya public warning cost. Jadi tulisannya public warning, biasa ya, public warningnya bahasa Inggris, public warning cost, KOS. Jadi public warning cost.pom.go.id. Di situ tercantum bahan-bahan aktif apa yang dilarang ada pada kosmetik. Merkuri pasti dong ya. Memang merkuri itu adalah logam berat yang sebetulnya tidak boleh ada pada kosmetik karena kalau dioleskan di kulit dia akan terdeposit, akan terserap masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke pembuluh darah dan nanti dia akan masuk ke dalam peredaran darah kita, terdeposit di organ-organ yang memang organ penting, contohnya misalnya di otak, di jantung, di hati, di ginjal. Nah, si logam berat ini kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita perlu waktu sangat lama, puluhan tahun untuk bisa menguranginya, gitu. Nah, merkuri ini juga bukan hanya dari kosmetik sih sebetulnya, dia juga bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan. Kok makanan sih? Gitu, makanya harus berhati-hati nih. Kalau terutama makan makanan laut pada laut kita kan udah mulai agak tercemar nih, kayak misalnya ya lebih baik mungkin memakan makanan laut yang memang relatively jangan seperti misalnya kerang dari perairan laut Jakarta gitu. Kerang kan terdeposit di itu ya, di dasar laut dan biasanya perairan agak lebih dangkal. Nah, kalau misalnya lautnya sudah terkontaminasi berarti dia akan banyak mengandung sekali logam-logam berat, nggak hanya merkuri tapi bisa yang lainnya. Nah, balik lagi tadi ke merkuri. Merkuri itu memang tidak boleh karena dia bisa menyebabkan kerusakan organ, tidak hanya organ dalam tetapi ternyata di kulit pun dia bisa menyebabkan kerusakan pada
kulit kita kalau dipakai. Bagaimana cara kita menghilangkannya kalau sudah terkepalang kepalang pakai. Balik lagi, kenapa sih merkuri itu dipakai untuk kosmetik? Karena merkuri itu bisa mencerahkan kulit dengan cara instan. Nah, hati-hati nih, balik lagi ke klaim tadi. Jangan mencari klaim yang mencerahkan kulit dalam 1 minggu pemakaian tanpa terkelupas. Terus kulitnya nanti begitu pakai kayak porselen gitu ya. Ya itu hati-hati tuh, kandungannya licin ya. Kandungan merkuri di dalamnya. Karena merkuri itu murah dan bisa bikin seperti itu, akhirnya disalahgunakan. Kalau memang sudah terlanjur, oke aku insaf nggak mau pakai lagi nih gitu ya. Yang kita bisa lakukan adalah ya udah pola hidup sehat. Dari mulai makanan yang baik, kemudian ada nggak caranya ngedetox supaya keluar dari, nggak ada, nggak bisa, itu logam berat yang udah terdeposit. Jadi ya cara hidup sehat, terus mengkonsumsi antioksidan, karena tentunya antioksidan itu akan membantu jikalau memang ada kerusakan sel yang berlebihan. Dan berharap dengan pola hidup sehat itu juga mulai dari makanan yang baik gitu ya, makanan yang dengan gizi seimbang, istirahat yang cukup. Jadi bukan hanya makanan aja, istirahat yang cukup, kemudian pengolahan stres yang baik, olahraga. Jadi membuat lifestyle-nya jadi lebih baik. Itu diharapkan bisa lambat laun mengurangi kandungan atau kadar merkuri dalam tubuh kita gitu. Tapi pada prinsipnya memang sulit sih itu. Makanya jangan memakai kosmetik dengan yang klaimnya bisa hiperbolik gitulah ya. Instan, apa-apa instan. Gak mungkin itu instan karena tetap perlu proses. Terus yang kedua, balik lagi, itu adalah kandungan kosmetik. Pasti kosmetik itu kandungannya jauh lebih soft, jauh lebih ringan dibandingkan obat. Makanya kenapa bisa diperjualbelikan secara bebas, tidak perlu pengawasan oleh dokter. Tuh. Mudah-mudahan bisa jelas. Jadi konsumen yang cerdas, kemudian perbaiki pola hidup juga ya dok ya, jadi lebih sehat gitu. Dan pilih skincare mungkin yang bahan aktifnya memang sudah terbukti aman gitu ya dok ya. Ya, pilih skincare dengan bijak dan cerdas. Tuh sekali. Nah, kalau terasa nih udah mau hampir 1 jam, mungkin sebagai penutup nih dok, menurut dokter nih bahan aktif apa sih yang berpotensi menjawab banyak masalah kulit di Indonesia nih dok? Bahan aktif apa nih? Oke, kalau ditanya bahan aktif apa, bahan aktif semuanya pastinya tidak ada bisa yang satu lebih power dibandingkan yang lain, enggak ya? Pasti harus saling melengkapi gitu. Tapi penelitian saat ini kita kayaknya sudah back to nature. Back to nature dalam artian gini loh. Mudah-mudahan sahabat ADEF di sini juga sudah sering tahu mendengar yang namanya skin microbiome. Apa sih atau mikrobioma kulit ya, skin microbiome. Jadi yang namanya mikrobiome itu tidak hanya pada usus, ada kan yang namanya gut microbiome atau mikrobiota di dalam usus, tapi di kulit kita juga ada yang namanya skin microbiome. Jadi skin microbiome itu adalah mikrobiota atau cara simpelnya adalah di kulit kita itu ada loh yang namanya bakteri, ada loh yang namanya jamur, ada loh yang namanya virus juga ada lah gitu. Tapi mereka itu normal ada di kulit kita dan mereka itu akan menjaga keseimbangan di kulit sehingga kulitnya itu tidak akan mudah untuk terjadi kekacauan atau terjadi masalah pada kulit. Jadi saat ini untuk research, untuk penelitian yang berkembang ke arah kosmetik yang memang menganut ke arah menyeimbangkan skin microbiome. Karena jika kondisi skin microbiome ini tidak balance atau yang kita sebut istilahnya biasanya disebut dengan nama dysbiosis. Jadi dys artinya biasanya tidak balance ya, nggak bagus. Dysbiosis artinya bio itu kan hidup, jadi makhluk hidupnya nih nggak balance nih. Jika terjadi dysbiosis pada kulit kita yang mengakibatkan skin microbiome-nya itu tidak hidup dengan baik, maka sangat mudah untuk terjadi permasalahan. Salah satunya apa yang gampang terlihat? Salah satunya akne misalnya, jerawat. Sehingga kedepannya adalah kosmetik itu tampaknya akan lebih memperhatikan penyeimbangan skin microbiome. Nah, kosmetik yang seperti apa yang akan menyeimbangkan skin microbiome? Biasanya mungkin sahabat ADEF di sini juga sudah ada yang pernah mendengar bahwa kosmetik itu bisa loh ada yang sifatnya prebiotik dan probiotik, bukan hanya makanan gitu. Semuanya masih dalam proses
penelitiannya masih terus berlanjut gitu ya. Tapi kan artinya we have to see the future gitu. Kita harus lihat ke depan juga. Jadi misalnya contohnya apa sih? Perbedaan dulu deh, perbedaan prebiotik dan probiotik. Kalau prebiotik adalah bahannya itu yang dimasukkan dalam kosmetik yang memang berupa kayak semacam makanannya lah untuk si bakteri dan jamur ini supaya mereka tetap hidup baik. Tapi tentunya bakteri dan jamur yang positif ya, yang memberikan keseimbangan dan memang normal ada di kulit, bukan bakteri atau jamur yang patogen. Patogen tuh yang memang menyebabkan penyakit. Ini yang normal ada di kulit. Nah, diberikan isi yang sifatnya seperti itu. Apa aja sih contohnya yang kosmetik yang mengandung prebiotik ini? Biasanya mengandung fruktosa oligosakarida atau bisa juga galakto-olisakarida. Jadi sebenarnya lebih ke arah protein ya di dalamnya gitu. Kemudian bisa juga kosmetik-kosmetik saat ini mulai berkembang yang sudah mengandung kalau tadi prebiotik, kalau ini probiotik. Kalau probiotik itu artinya yang memang sudah ada ada kuman atau bakteri yang memang baik untuk kulit. Contohnya mengandung apa? Seringkali di dalamnya ada mengandung lactobacillus, kemudian juga bisa mengandung bifidobacterium gitu ya. Terus udah gitu ada beberapa juga yang mengandung Saccharomyces gitu. Jadi memang menyeimbangkan skin microbiome. Terus untuk sahabat Adef mungkin, terus apa dong? Kalau kita nih biasanya suka minum yogurt, kita suka minum ya adalah yang asam-asam juga yang isinya lactobacillus. Itu manfaat nggak sih? Nah, ternyata penelitiannya dengan kita mengkonsumsi bahan makanan yang memang mengandung probiotik, karena dia udah bakterinya kan ya, probiotik yang memang baik sehingga akan membuat gut microbiome atau mikrobiota dalam usus juga akan menjadi baik. Ternyata secara tidak langsung akan menyebabkan skin mikrobiomnya juga baik gitu. Makanya tadi kenapa kalau mau kulitnya bagus, kita juga tetap harus perhatikan asupan nutrisi. Nggak hanya bisa melihat bahan aktif ingredients yang terkandung dalam kosmetiknya udah keren nih, udah bagus nih. Tapi ternyata makannya dietnya diet yang yang tidak tepat. Semuanya restriksi gitu ya, karena aku takut gemuk, aku takut ini gitu. Nanti kulitnya juga tentunya tidak akan terlalu baik. Jadi penggunaan prebiotik dan probiotik pada kosmetik sebagai upaya untuk menyeimbangkan skin mikrobiom, mengembalikan lagi kondisi skin mikrobiom yang baik, mengkoreksi kondisi dysbiosis atau ketidakseimbangan pada skin mikrobiom supaya balik lagi normal. Itu adalah trend of the cosmetic for the future. Sebenarnya nggak for the future sih, dari sekarang sudah mulai ke arah sana. Tapi kayaknya nanti kalau saya lihat perkembangannya mungkin kesannya orang akan lebih concern lagi gitu. Dan itu semua ya sangat baik karena tidak hanya kondisi kulit yang bikin masalah ya, kayak tadi misalnya jerawat, tapi kayak photo aging itu bisa dikoreksi juga dengan menyeimbangkan skin mikrobiom. Kemudian juga pada kondisi dermatitis atopik, mungkin sahabat Adef tahu dermatitis atopik itu suatu penyakit kulit, kemudian psoriasis, kemudian rosacea, itu adalah salah satu atau beberapa penyakit kulit yang disebabkan karena ketidakseimbangan skin mikrobiom yang ada di kulit kita gitu. Jadi new insight lah, mudah-mudahan lebih terbuka lagi. Iya, siapa tahu juga nih bahan aktif yang disebutkan sama dokter tadi bisa jadi inspirasi buat sahabat Adef nih yang mau bikin produk kosmetik sendiri gitu kan, karena trennya memang sudah mengarah ke sana ya, ke skin microbiome. Ya. Ada probiotik dan prebiotik ya dok ya? Ya, betul sekali. Mungkin kalau untuk isinya probiotik, artinya kan memang sudah ada kandungan bakterinya gitu ya, pasti perlu suhu tertentu dan ini akan lebih harus penanganan yang agak lebih repot dikit gitu ya untuk supaya kosmetiknya ini tetap terjaga. Tapi kalau untuk prebiotik rasanya sih bisa ya, karena prebiotik kan tentunya dia lebih memberikan nutrisi atau lingkungannya yang memang baik supaya si skin microbiome atau skin mikrobiota atau mikrobiota kulit itu tetap kembali ke keadaan kondisi normal. Ya. Gitu. Insightful banget nih dok, informasinya nih. Nah, kalau ya, mudah-mudahan waktu sudah menunjukkan pukul 3 ya. Nggak kerasa ya, nggak kerasa ya. Dok.
Emang Sudah kalau banyak udah nih. ngobrol tuh nggak akan berasa deh. Kalau ngobrol tadi juga sudah banyak yang nanya gitu ya tentang bahan aktif, tentang bahkan bahan aktif yang berbahaya gitu ya, ke kelas merkuri gitu juga tadi kita sudah bahas sedikit ya. Iya, kayak merkuri nggak boleh, hidroquinon juga nggak boleh ya. Hidroquinon bukan berarti nggak boleh dipakai loh ya. Hidroquinon itu boleh dipakai tapi dengan pengawasan dokter gitu. Terus sama satu lagi nih yang aku harus ingetin, kortikosteroid nggak boleh ya dalam sediaan kosmetik. Karena kadang-kadang bukan sering ya, banyak kosmetik-kosmetik biasanya yang tidak punya izin edar tuh dengan klaim untuk mencerahkan kulit, ternyata isinya kortikosteroid loh gitu. Ya, kortikosteroid adalah obat anti radang yang kalau dipakai dengan tepat akan memberikan manfaat, tapi kalau tidak tepat memberikan banyak masalah. Karena dia punya efeknya adalah hipopigmentasi, bikin penekanan pigmen. Nah, suka disalah manfaatkan jadi sebagai pencerah gitu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Firdia sudah memberikan penjelasan tentang beragam bahan aktif nih di sesi live Terima kali kasih ini. banyak, Semoga, Mbak Desya. ya, semoga informasinya bermanfaat ya Dok untuk sahabat-sahabat Adit Amin, yang amin, lagi. amin. Amin. Iya. Banyak juga yang komen terima kasih Dokter Fitria untuk penjelasannya sangat bermanfaat dan menambah ilmu katanya. Ya, terima kasih banyak juga untuk Mbak Desya dan juga Adef tentunya, dan juga untuk sahabat Adef semua yang sudah menyimak acara live kita pada sore hari ini. Cuma pesan saya jangan lupa untuk jalankan selalu 6M, sekarang 6M, yaitu memakai masker yang Mbak Desya pakai, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, kemudian menghindari kerumunan, dan yang keenam adalah menghindari makan bersama. Jadi makan bersama-sama kita hindari dulu. Kemudian sama satu lagi pesan saya, jikalau memang tidak ada masalah atau tidak ada kontraindikasi, segera vaksinasi. Sukseskan vaksinasi, mudah-mudahan kondisi pandemi kita juga bisa tertangani dengan baik. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga sehat-sehat Ya. terus ya Dok ya. Terima kasih banyak. Sehat juga Ya. buat Mbak Desya dan sahabat Adef. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.